Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Usada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, semester 6, NIM 40120201. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan yang berjudul Pengaruh Kemudahan, Persepsi, serta Kualitas Informasi terhadap minat mahasiswa dalam penggunaan layanan m-banking di Bank Syariah, studi kasus mahasiswa jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kemudahan, Persepsi, serta Kualitas Informasi terhadap minat mahasiswa dalam penggunaan layanan m-banking di Bank Syariah Indonesia, studi kasus mahasiswa jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Nah, jadi di sini latar belakang masalahnya yaitu berkembangnya teknologi dalam penggunaan layanan di Bank Syariah. Nah, jadi di Bank Syariah sendiri ini menggunakan layanan aplikasi m-banking yang bernama BSI Mobile. Nah, aplikasi ini sendiri memiliki layanan yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi seperti mentransfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran, pembelian, dan juga layanan lainnya. Nah, kemudahan ini yang menggunakan m-banking itu sangat mudah dibandingkan e-banking. Namun masih banyak kekurangan di dalam aplikasi m-banking ini yang menimbulkan persepsi nasabah kepada layanan m-banking, dan layanan ini juga masih diragukan keamanannya oleh nasabah, sehingga masih banyak nasabah yang memilih untuk pergi ke kantor bank, sehingga itu sangat menyita waktu. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada sebagian mahasiswa masih melakukan transaksi di kantor perbankan syariah melalui teller dan juga customer service, sehingga lebih menyita waktu. Dan yang kedua, sebagian mahasiswa masih ragu dengan layanan m-banking karena tingkat keamanan pada layanan kurang terjamin dengan adanya beberapa kasus yang terjadi seperti pembobolan bank, pembobolan PIN, dan lain-lainnya. Seperti belakangan ini juga ada kasus Bank BSI terhack sehingga seluruh nasabah tidak bisa menggunakan m-banking. Selanjutnya ada sebagian mahasiswa beranggapan bahwa m-banking ini merupakan sesuatu yang rumit dan mengakibatkan kerugian dalam jangka waktu yang panjang. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan keterbatasan dalam penelitian yang saya buat. Yang pertama itu keterkaitannya variabel bebas yang biasa disebut independen. Yang pertama X1-nya persepsi, yang kedua kemudahan X2, dan kualitas informasi X3, serta variabel terikat atau yang biasa disebut dependen, yaitu minat mahasiswa jurusan Perbankan Syariah dalam penggunaan layanan m-banking di Bank Syariah. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Menurut James F. Enzel mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam memperoleh penggunaan barang-barang dan juga jasa ekonomis. Selanjutnya, minat. Menurut Islam itu, minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa karakteristik pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyeluruh. Selanjutnya, yang ketiga ada persepsi. Nah, menurut Wibowo, persepsi merupakan suatu proses yang memungkinkan kita menganalisis informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya yaitu kemudahan. Menurut Jogianto, kemudahan yaitu sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Penelitian. Nah, dalam pendekatan dan juga jenis penelitian, penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif berdasarkan dari data yang diperoleh dan kemudian akan diolah. Nah, penelitian ini menggunakan metode survei yang digunakan dari data tempat tertentu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau juga lebih. Selanjutnya ada populasi, sampling, dan juga sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini saya menggunakan mahasiswa jurusan Perbagas Syariah IAIN Langsa yang sebanyak sekitaran 300 orang. Dengan yang kedua, teknik sampling. Di dalam penelitian ini semua mahasiswa Perbagas Syariah IAIN Langsa mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai sampel penelitian, melihat siapa dan bagaimana mahasiswa atau calon nasabah tersebut. Yang ketiga, sampel. Dalam penelitian saya sendiri, jumlah populasi dapat dikatakan banyak. Jadi peneliti menggunakan uji sampel dari seluruh populasi tersebut. Dalam penelitian ini masih mengambil sampel dari mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Langsa yang berjumlah sekitar 97 orang. Data yang saya ambil, yang pertama sumber data primer dan yang kedua itu sumber data sekunder. Nah, untuk data primer yaitu data yang saya kumpulkan dari lapangan oleh seorang peneliti atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Dan selanjutnya sumber data sekunder yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu saya peroleh secara langsung dengan memberikan kuesioner atau pertanyaan kepada mahasiswa jurusan Perbankan Syariah IAIN Langsa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Bila dilihat dari settingnya, data-data dikumpulkan dalam setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden pada suatu seminar, diskusi di jalan atau lain-lainnya. Bisa dilihat dari sumber datanya. Maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan kuesioner atau angket, observasi, pengamatan, dan juga dokumentasi. Baiklah, selanjutnya analisis data dalam penelitian saya ada 5 uji. Yang pertama, uji validitas dan juga reliabilitas. Nah, uji validitas itu sendiri yaitu suatu ukuran yang menunjukkan bahwa tingkat kevalidan dan juga kesahihan suatu instrumen. Dengan kata lain, instrumen tersebut mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Yang kedua ada uji reliabilitas, yaitu suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam penggunaan gejala yang sama. Nah, yang kedua ada uji asumsi klasik yang meliputi multikoliniaritas dan juga heterokedalisitas ya. Model regresi linear berganda dapat disebut juga model yang baik jika memenuhi asumsi normalitas data dan terbatas dalam asumsi klasik yang terdiri dari multikoliniaritas dan heterokedalisitas. Selanjutnya yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Seringkali digunakan untuk mengatasi analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel tersebut. Yang keempat ada uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis juga diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Kebenaran dari hipotesis ini harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Selanjutnya, yang kelima itu ada uji koefisien determinasi. Digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang ditimbulkan oleh variabel X terhadap
variabel Y. Interpretasi dari pengaruh yang ditimbulkan atau variabel X terhadap Y yaitu 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 berarti X dan Y berpengaruh semakin kuat, dan sebaliknya jika mendekati angka 0 maka pengaruh X terhadap Y semakin lemah. Sekian dan juga terima kasih telah mendengarkan video presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.